Satu kali saya melihat sebuah video iklan. Video iklan itu adalah video iklan vacuum cleaner, penyedot debu. Iklannya cukup kocak begitu. Tolong Anda berimajinasi bersama dengan saya, bayangkan. Jadi kejadiannya ada seorang wanita yang lagi asik vacuum kamarnya begitu, dia vacuum begitu. Dan dia tinggal di apartemen di lantai atas, dan di bawahnya ada tetangga dia yang lelaki. Ya. Ada lelaki yang lagi asik tidur di ranjangnya begitu, mungkin dia capek, kelelahan, dan dia lagi tidur. Yang menarik adalah ketika si wanita itu lagi bawa vacuumnya, dan tepat di atas ranjang dari yang laki-laki tadi tidur. Anda bisa bayangin ya, ini kalau rumah itu yang perempuan ada di atas lagi vacuum, yang laki lagi di bawah lagi tidur. Tepat ketika vacuum itu ada di atas ranjang, maka yang terjadi si lelaki itu terbang, terhisap sampai ke atas. Jadi nempel ke plafon. Wah, gitu. Kalau si wanita itu pergi, si laki-laki itu terbang turun, tarik gitu. Coba Anda bayangkan kalau Anda seperti saya lagi kepingin beli vacuum cleaner, karena saya hobi bersih-bersih mobil, vacuum mobil gitu. Kalau saya cari beli vacuum cleaner, yang saya beli merek yang apa? Tentunya merek yang sesuai dengan iklan tersebut. Maka singkat cerita, saya tergoda dengan iklan itu, dan saya pergi ke toko elektronik. Memang kebetulan lagi butuh vacuum dan segala macam, saya cari. Ketemu dengan merek itu. Ini bukan bermaksud mendiskreditkan ya. Tetapi pada waktu coba gitu, ternyata sedotannya tidak begitu kuat seperti yang diiklankan itu. Sehingga saya memilih merek yang lain. Rupanya iklan itu memang dibuat kadang-kadang untuk membesar-besarkan sesuatu, untuk membangkitkan minat kita. Namun masalahnya pada waktu kita beli, harapan kita tidak sesuai kenyataannya. Betul? Pernah ngalami itu? Suatu kali saya dapat kesempatan tinggal cukup lama di New Zealand, training di sana, dan hampir seminggu sekali makanan kami western food, namanya tinggal sama bule, nggak ada pecel di situ. Ya. Jadi makanan yang favorit itu salah satunya adalah burger. Tapi kalau orang sana bikin burger, wah itu luar biasa. Bukan cuma enak, porsinya mantap. Itu rotinya aja kepal tangan saya aja nggak cukup gitu, gede banget gitu. Bawah sama gede banget. Lalu dagingnya tuh tebel, ham apa segala macam itu tumpuk, dan untuk makan itu rasanya sulit sekali gitu. Karena asik makan burger di sana, waktu pulang balik ke Indonesia jadi ketagihan. Kalau ke Indonesia pengen cari burger gitu. Keliling-keliling lihat iklan burger mana yang wah, burgernya ada yang depannya pakai big gitu kan, besar gitu. Ada yang dikasih nama raja dan segala macam, pokoknya wah, burger yang gitu-gitu. Saya tidak menyebut mereknya, ya Anda tahu. Oh itu. Tetapi kalau pergi ke resto dan beli burger, apa yang terjadi? Itu bukan burger, cookies. Ngerti maksud saya? Iklannya gede, mantap begitu, ternyata cuman ya kecil sekali, cuman paling 4-5 kali gigitan habis. Sekali lagi harapan kita tidak terpenuhi. Saya mau kasih tahu Anda bahwa sebenarnya cerita Paskah, cerita kematian Yesus dan kebangkitan Yesus itu dimulai dengan pengharapan yang tidak tersampaikan. Kenapa saya bisa berkata begitu? Karena sebenarnya pada waktu itu orang Israel sedang berharap datangnya Mesias, datangnya penyelamat bagi bangsa Israel. Mereka dijajah oleh Romawi cukup lama, ratusan tahun, dan mereka sudah sangat menderita dengan penjajahan Romawi. Dan berkali-kali muncul seorang pria yang memimpin pemberontakan, tetapi Israel selalu dikalahkan. Dan suatu kali muncullah seorang laki-laki gagah perkasa, fitness setiap hari. Fitnessnya namanya Carpenter Celebrity Fitness gitu ya. Ya CF-nya bukan Celebrity Fitness tapi Carpenter Fitness, karena dia tukang kayu. Dia setiap hari dia gergaji ke kayu, badannya kuat. Dan kemudian lelaki itu muncul dan tiba-tiba dia mengajar di depan banyak orang, dan perkataan-perkataan yang muncul dari mulutnya adalah perkataan-perkataan yang penuh hikmat, dan mengajar banyak orang, dan banyak orang begitu tertarik untuk mengikuti dia. Tidak hanya itu, dia melakukan banyak hal yang hampir tidak bisa dipikirkan oleh akal sehat manusia. Dia sembuhkan orang sakit, yang buta dia bisa buat melek, yang lumpuh dia bisa buat bangkit berjalan. Ketika laki-laki yang namanya Yesus itu
melakukan semua itu. Semua orang Israel sudah berpikir, ini Mesias yang dijanjikan. Ini penyelamat Israel yang akan mengalahkan Romawi. Ini waktunya kita akan mengalami kemerdekaan. Mereka berkata seperti itu, mereka berpikir seperti itu. Apalagi murid-muridnya, tiap hari kumpul, lihat suatu kali mereka ada di atas kapal, dan lihat bagaimana Yesus meredakan angin ribut. Dan yang luar biasa adalah satu kali Yesus pun sanggup membangkitkan orang mati. Dalam benak murid-murid Yesus, kalau Yesus bisa bangkitkan orang mati, seharusnya orang Romawi yang hidup bisa dibuat mati. Masuk akal? Masuk akal kan? Yang mati aja bisa bangkitin. Yang hidup Romawi itu sikatlah sama dia. Tapi ketika mereka kumpul tahun demi tahun, Yesus ini kerjaannya cuma ngajar, nyembuhin orang sakit, ngajar. Murid-murid atau orang Israel berpikir, kapan perangnya? Kapan ini ngelawan orang Romawi? Kapan gitu? Sampai konon ada cerita extra biblical, tidak bisa dipercaya 100%, yang mengatakan bahwa saking tidak sabarnya Yudas itu punya pikiran gini, aku akan bikin skenario supaya Yesus ini terjebak di satu situasi sehingga dia harus berhadapan dengan orang Romawi, sehingga mau tidak mau dia harus menunjukkan kuasanya. Ya, karena kalau dipikir Yudas kalau menjual Yesus hanya dengan 30 keping perak, itu bukan uang yang besar. Dia pasti punya maksud di balik itu. Ini extra biblical, tidak ada di Alkitab, saya ceritakan saja. Ya mungkin dia bikin skenario lalu dia jual Yesus, dia katakan tangkap itu Yesus. Dan singkat cerita, sampailah cerita tentang Yesus dan murid-muridnya di sebuah taman Getsemani. Malam itu Yesus sedang berdoa dan kemudian mereka didatangi oleh serombongan prajurit Romawi. Dia datang dan Yudas ada di situ, dan Yudas katakan, orang yang aku cium itulah Yesus. Dan Yudas mendekati Yesus. Dan orang-orang prajurit itu serta-merta mendatangi Yesus dan hendak menangkap Yesus. Dalam benak Yudas dan murid-muridnya, yes! Ini waktunya Yesus tunjukkan kuasanya. Ini waktunya Yesus tunjukkan kesaktiannya. Namun mereka melihat guru mereka hanya diam, tenang, seperti orang yang tak berdaya. Dan prajurit itu mulai memegang. Petrus berinisiatif, aku akan pancing keributan. Aku bela guruku. Mungkin setelah itu guru akan melawan juga. Prajurit yang mendekat, dia ambil pedang, dia putuskan telinga dari Malkus, prajurit yang mau nangkap Yesus. Wah, semua lihat apa reaksi Yesus. Mereka sudah siap-siap. Wah, pasti menang Yesus. Pasti menang. Tapi Yesus tenang saja dan dia ambil telinga yang putus itu, dan kemudian dia melakukan sesuatu yang ajaib. Ditempelkannya telinga itu ke kepala sang prajurit, dan telinga itu menyambung kembali. Prajurit-prajurit yang mau nangkap saja sudah ketakutan. Loh, kok bisa ya? Jadi setiap kali Yesus lagi mau tangan, mau naik, itu mereka sudah siap-siap. Padahal Yesus garuk-garuk kepala, gatel. Wih, dipikirnya wah, murid-muridnya sudah siap semua. Mantap ini. Yesus nggak perlu pedang, dia cuma sabitkan tangannya. Saat itu semua prajurit pasti akan tercacah habis dalam benak mereka. Gitu. Ini waktunya. Tapi mereka terkejut, harapan mereka tidak terjadi. Ketika prajurit itu menangkap Yesus hanya diam, dan dia digiring seperti pesakitan, ditarik, dirantai, dibawa ke persidangan. Dan dia hanya duduk terdiam di persidangan, dan murid-murid menyaksikan Yesus hanya tertunduk keluh di persidangan, tertunduk lesu, gitu. Keluh bibirnya, tidak sanggup menjawab tuduhan-tuduhan yang diberikan oleh mahkamah agama pada waktu itu. Mungkin murid-muridnya berpikir, mana Yesus yang sanggup mengeluarkan perkataan-perkataan hikmat itu. Umur 12 tahun, di bait suci ketika dia sedang ngomong dengan orang tua, pemuka-pemuka agama, mereka tertutup mulut mereka. Kok bisa ada anak kecil sehebat ini pemikirannya, perkataannya. Dan waktu itu Yesus cuma diam. Tidak jawab apa-apa. Yesus tidak membela diri. Mungkin murid-muridnya berpikir, ini mungkin strateginya Yesus. Yesus diam saja. Dan tiba-tiba dia akan mengeluarkan kalimat-kalimat saktinya. Namun itu tidak terjadi. Harapan itu tidak terjadi. Yesus tetap diam, Yesus menerima kesalahan itu.
Harapan mereka untuk melihat raja itu tidak terbukti. Yesus dianiaya di depan mereka, Yesus disiksa di depan mereka, Yesus ditelanjangi, Yesus dipermalukan di depan mereka. Mimpi kehadiran raja itu sirna dalam diri. Oh, rupanya Mesias belum waktunya datang menurut mereka dalam hati mereka. Bukan Yesus Mesias itu. Yesus bukan raja yang dijanjikan itu. Apakah begitu kenyataannya? Apakah Yesus memang bukan seorang raja? Mereka tidak tahu bahwa ada satu misi. Yesus raja. Saya percaya Alkitab katakan Yesus raja. Yesus Mesias yang dijanjikan. Tapi Yesus punya agenda tersembunyi. Yesus punya agenda yang lebih besar. Dia tidak cuma datang untuk mengalahkan bangsa Romawi. Itu terlalu kecil. Di dalam sejarah Romawi pun hancur. Karena Yesus sedang punya rencana yang luar biasa. Siapa yang di sini ikut fitness? Badannya gede, siapa yang kira-kira ya? Wah, jago berkelahi gitu, lihat. Wah, yang siapa? Wah, Vijay lagi. Hans, come here Hans. Lari Hans. Lari Hans. Lagi. Tolong Bapak Ibu perhatikan Hans yang ganteng dan gagah ini. Dan ketengah maju. Saya mau ingin perhadapkan Hans di depan Anda. Badannya emang luar biasa ini. Maju lagi. Ya, oke. Saya perhadapkan Hans di depan Anda. Tolong jawab saya dengan jujur, bukan bermaksud Anda nanti kepikir sombong atau enggak. Hans, kamu latihan bela diri? Enggak ya? Tapi kalau berantem rasanya berani jagoan ini ya. Saya mau tanya Ibu Bapak Saudara sekalian. Kalau Anda saya tanya, siapa yang di sini berani yakin kalau bertarung atau berkelahi sama Hans, Anda menang? Angkat tangan Anda. Waduh. Tasya angkat tangan. Dan peraturannya begini. Peraturan gini. Anda boleh lakukan semua cara. Oke? Dan anggap saja kita hidup di Indonesia yang boleh pakai pistol, boleh nembak, boleh bunuh dan segala macam. Oke? Gunakan segala cara, baik yang gentleman maupun yang cheating. Boleh segala macam cara. Anda bisa kalahkan Hans. Silakan angkat tangan. Bisa kalahkan Hans. Come on. Nggak usah pura-pura jadi ya. Bisa. Oke. Ronald. Oke, kalau lihat dari tubuhmu oke lah, pasti bisa ya. Dengan akal sedikit bisa lah. Okay. Ada lagi? Nggak berani ngalahin Hans. Cewek juga boleh. 5 orang keroyok dia juga nggak apa-apa. Silakan. Anda sudah langsung berpikir membayangi 5 orang keroyok dia gitu ya. Pakai high heels, pukulin pakai high heels. Pak. Bukan diketok pakai palu, pakai high heels. Tak gitu. Ayo angkat tangan, nggak usah malu. Bisa kalahkan. Come on. Saya ingin lihat. Oke, 1, 2, oke. Laki yang di belakang. Bapak Ibu, Anda tidak suka berkelahi memang. Anda cinta damai, luar biasa. Tapi sebenarnya Anda dalam hatinya sudah bisa ngomong, aku bisa kalahkan Hans kalau dengan segala cara. Namun, kalau saya kasih tulisan di tubuh Hans, dan tulisan itu menggambarkan siapa Hans sesungguhnya. Tulisan itu tulisannya adalah immortal, abadi, tidak bisa mati. Ya, yang merasa bisa mengalahkan dia mulai berpikir lagi. Waduh, dipukulin, dibunuh, bangkit lagi. Anda bisa mengerti? Tadi sepertinya kita bisa kalahkan dia. Dia seorang yang tidak mampu apa-apa. Kita bisa gunakan segala cara untuk mengalahkan Hans. Tapi ketika dia punya title immortal, abadi, kita berpikir lagi, tidak mungkin mengalahkan dia. Thank you Hans. Hari ini judul khotbah saya adalah manusia abadi. Dan tahukah Anda, itu yang Yesus lakukan. Dia terkapar sebagai manusia. Kalkulasi perhitungan manusia, dia tidak mungkin jadi raja yang mengalahkan Romawi. Tapi Yesus punya satu rencana yang luar biasa. Punya misi. 1 Korintus 15 ayat 25. 1 Korintus 15. Di hari Paskah ini saya mengajak setiap Anda, nanti pulang dari tempat ini, suami istri atau siapapun Anda, baca lagi 1 Korintus 15 dari ayat yang pertama saya sampai ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ditulis Paulus sebagai kesimpulan dari kehidupan Yesus di dunia. Luar biasa. Ini Injil, ringkasan Injil yang luar biasa.
Ayat 25, katakan begini, kita baca sama-sama, 1, 2 mulai. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir, ayat 26, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ibu bapak saudara, dengar baik-baik. Yesus datang ke dunia, dia datang untuk jadi raja. Dan dia datang bukan hanya untuk membebaskan Israel dan mengalahkan Romawi, penjajah Romawi. No. Yesus datang untuk mengalahkan musuh yang paling berbahaya di dunia ini, yang namanya maut. Iblis masih kalah dengan maut. Musuh yang paling berbahaya dalam kehidupan ini itu namanya maut. Namun seringkali maut itu digambarkan dengan bercandaan. Kalau sepak bola gitu ya, Cristiano Ronaldo memiliki tendangan maut, wah gitu ya. Jadi maut itu seperti ya lelaki yang playboy, dia melancarkan jurus-jurus rayuan maut begitu ya. Jadi kata maut itu sepertinya enteng. Tapi kalau saudara baca maut, arti kata maut di dalam sepanjang Alkitab, engkau akan melihat ada sebuah keadaan yang mengerikan. Bahkan itu tidak bisa digambarkan dengan bahasa manusia. Maut yang identik dengan neraka itu digambarkan dengan api yang menyala-nyala begitu ya. Tapi agak membingungkan. Disebutkan api yang menyala-nyala, tapi disebutkan juga kegelapan yang total. Loh, ada api, ada terang, kok ada gelap. Lalu ada yang trip, ada jalan-jalan ke neraka dan segala macam. Lihat, baca Alkitab, di situ keluar ulat-ulat, keluar gitu. Ulat tapi kok ada api. Ulatnya anti api atau gimana? Jadi membingungkan. Apakah itu berarti bahwa itu bukan neraka? Saya percaya lebih ngeri daripada itu. Cuman bisa dibahasakan sebatas itu. Tapi ketahuilah saudara, bahwa yang disebut maut itu lebih ngeri dari sekedar api yang menyala-nyala, atau sekedar dari ulat atau kegelapan. No, maut lebih ngeri dari itu. Itu hanya kemampuan yang bisa kita ungkapkan. Dan kalau engkau melihat sepanjang Alkitab, engkau dapati bahwa maut itu sebenarnya berbicara tentang keadaan terpisah dengan Allah. Dan itu adalah puncak kengerian di dalam kehidupan ini. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah katakan, kalau kamu makan buah itu, maka saat itu juga kamu akan mati. Secara fisik dia tidak mati, tetapi secara rohani, Adam dan Hawa hidupnya terpisah dengan Allah. Dan itulah maut. Saya punya anak, tiga-tiganya menyusu kepada ibunya. Minum ASI, maksudnya begitu. Dan setiap kali mereka harus lepas atau cerai susu, dan waktunya mereka minum susu dari gelas begitu. Saya melihat betapa stresnya mereka dipisahkan dari mamanya. Pada waktu mereka tidak disusui lagi, mereka itu bukan kehilangan ASI-nya, karena dia digantikan minum susu yang lain, tapi dia kehilangan pelukan waktu tidur didekap dengan mamanya. Itu dia kehilangan itu. Sehingga ketika 3 anak saya lepas dari ASI, itu dia duduk sebelum tidur, dia tuh duduk di ranjang begitu sambil menahan rasa kantuknya. Dia tahan. Dia tidak kepingin tidur rasanya. Dia ingin supaya mamanya datang dan dia boleh minum ASI-nya mau. Dia berusaha sampai dia jatuh tertidur. Dia kehilangan itu. Bagi dia sedang mencicipi yang namanya rasanya maut. Terpisah dengan mamanya. Satu kali istri saya melahirkan anak yang kedua. Sehingga anak yang pertama harus tinggal bersama saya di rumah. Kami tinggalkan istri saya di rumah sakit, istirahat, dan bayinya di rumah sakit. Saya bawa anak saya yang pertama ke rumah. Tak bisa tidur, saudara. Tak bisa tidur. Malam dia cerita, mami gimana, Pi? Kasihan mami. Oh, kamu bisa tidur enggak, nak? Papi capek. Ya kamu menghadap ke sana. Saya garuk-garuk punggungnya. Gak tidur malah duduk. Wajah ngobrol lagi, mukanya begitu stres. Dia tanya, setiap kali dia tanya, mana mami, mana mami. I want my mom. Saya bilang begitu. Dia kepingin mamanya. Dia tidak bisa dipisahkan. Dan dia sedang mencicipi yang namanya terpisah atau maut itu. Saudara, kalau engkau hidup terpisah dari Allah, sebenarnya engkau sedang mencicipi maut. Bahkan Paulus katakan begini, keinginan orang yang melakukan keinginan daging, sebenarnya dia sedang ada di dalam maut.
Orang yang hidup dalam keinginan daging, pada saat yang sama dia sedang terpisah dengan Allah. Dan itulah maut sesungguhnya. Dan saudara bisa bayangkan, ketika suatu kali hidup daging kita ini mati. Saat itu kita mati dikubur. Dan saat itu roh kita bangkit. Dan kita mendapati roh kita ini terpisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Itulah puncak kengerian di dalam kehidupan manusia. Dan Yesus datang untuk menyelesaikan itu. Di atas kayu salib, dia bangkit. Dia tidak bisa dikalahkan oleh yang namanya maut. Dia bangkit, dia nyatakan kemenangan. Kalau Anda baca terus di bawah, Anda akan dapati menarik sekali. Ayat 54, yang terakhir, bagian terakhir, dikatakan begini, maut telah ditelan dalam kemenangan. Sehingga dengan berani, Paulus berani katakan begini, ayat 55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Oh death, where is your victory? Oh hell, where is your victory? Oh death, where is your sting? Karena Yesus sudah kalahkan itu. Musuh terutama dan musuh yang paling mengerikan di dalam hidup kita. Setiap kita yang menerima Yesus menjadikan dia juru selamat dalam hidup kita. Saat itu juga karya kemenangan itu, kebangkitan Tuhan juga menjadi kebangkitan hidup kita. Amin. Hidupmu akan penuh dengan kemenangan. Jadi nanti suatu kali kalau kita mati, itu Paulus bilang itu seperti tidur dalam mimpinya Allah. Jadi kita kalau mau mati, saudara mau mati umur berapa? Ada yang mau mati umur 70? Ada yang mau mati umur 100? Tidak usah lama-lama lah. Kita panggil pulang Tuhan, lebih cepat lebih baik ya. Tidak, saya bercanda. Pada waktu kita mati dan itu sebenarnya seperti mimpi, dan ketika kita bangun kembali, kita akan melihat Allah itu sedang menanti untuk bersekutu dengan kita untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu Paulus katakan begini, mati bagi aku itu keuntungan. Tidak perlu lagi ada ketakutan untuk mati. Inilah berita Paskah yang luar biasa, yang kadang-kadang kita lupakan. Yesus bangkit, kalahkan maut. Yesus bangkit, kalahkan maut. Dan oleh sebab itu maut tidak berkuasa lagi atas setiap kehidupan orang percaya, yaitu Anda dan saya. Hidup kita ini cuma sementara. Suatu kali nanti kita akan hidup bersama-sama dengan Allah. Amin. Ada kemenangan. Kasih tahu, teriakan kemenangan sama-sama. 1, 2, 3. Kemenangan. Victory. 1, 2, 3. Lagi, lebih kencang lagi. Gitu. Ini masih pembukaan khotbah saya. Masih ada setengah jam ulang lagi. Nah, ada kebangkitan. Yesus memberikan kuasa kebangkitan. Lalu respon kita apa? Kalau kita punya status tadi loh, yang saya bawa Hans ke tempat ini dan kasih kesusahan immortal. Saya mau kasih tahu Anda ini manusia abadi. Katakan setuju. Kasih tahu kanan kirinya, kamu manusia abadi. Ya. You are immortal. Nah, sekarang gini loh, kalau Anda ini immortal, kalau Anda ini manusia abadi, bagaimana Anda harus hidup sebagai manusia abadi? Paulus tahu bahwa dia adalah manusia abadi, maka hidupnya luar biasa. Dia tidak pernah takut dengan apapun juga. Dia pergi kemana-mana, dia jalan ribuan kilometer, dia beritakan Injil kemana-mana. Hidup sebagai manusia abadi. Saya berharap Paskah 2014 mengubah cara Anda berpikir dan iman Anda. Keluar dari tempat ini kalau jalan agak tegap sedikit, aku manusia abadi. Ya, gitu ya. Aku immortal gitu ya. Tunjukkan loh jalan. Tidak usah sombong sih, matanya kok sampai santai aja, tapi pede gitu. Aku immortal. Aku manusia abadi. Anak-anak muda di tempat ini sejak muda kalau kau sadari ini luar biasa. Aku immortal. Kematian itu hanya cuman garis pause sebentar. Pause sebentar, setelah itu ada continue lagi. Bagaimana harus hidup sebagai manusia abadi? Setelah Paulus cerita panjang lebar tentang kebangkitan, kematian Yesus dan kuasa Yesus mengalahkan maut. 1 Korintus 15 ditutup dengan satu ayat yang sangat sederhana. Di ayat yang ke-58. Saya minta Anda membaca bersama dengan saya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Anda sudah dapat? Kita baca bersama-sama. Oke, mulai. Karena itu,
Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah apa? Teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Setidaknya ada dua cara hidup seorang manusia abadi. Yang pertama Paulus katakan, kalau kamu tahu bahwa kamu immortal, kamu sudah terhisap dalam kemenangan Yesus atas maut, maka cara hidup yang pertama adalah jadi orang yang imannya kuat. Jadi orang percaya yang kokoh, tidak bisa dikendalikan oleh dunia ini. Itu panggilan kita sebagai manusia yang abadi. Jangan justru manusia yang abadi, manusia yang immortal malah hidup imannya naik turun, imannya kacau balau. Tidak, Paulus katakan punya iman yang kuat, yang kokoh. Berdiri teguh di dalam panggilanmu, dalam kehidupanmu mengikut Yesus. Ada satu ayat. Untuk poin yang pertama ini saya ingin kasih saran yang praktis. Di dalam pasal ini, di ayat yang ke-33, ada satu ayat yang sering kita dengar, dan ini selalu dibicarakan dalam konteks persahabatan. Tapi saya ingin ambil ayat ini betul-betul ada di konteks ayat ini. Ayat 33 dikatakan begini, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ayat ini seringkali hanya dikutip untuk persahabatan. Kalau punya sahabat yang baik, sahabat yang benar, sahabat yang membuat hidupmu jadi positif. Tidak, ayat ini bicara tentang sahabat yang mampu membuat iman kita ini jadi kokoh kepada Tuhan. Spesifik ngomong. Kenapa Paulus bicara seperti itu? Karena orang Korintus pada waktu itu dibuat galau sama orang-orang di sekitar mereka. Sehingga sampai mereka ngomong, Yesus itu tidak mungkin bangkit, Yesus itu mati terus. Dan mereka itu goncang iman mereka. Kenapa? Karena mereka bersahabat dengan orang-orang yang seperti itu. Dan Paulus katakan, hati-hati, pergaulanmu yang buruk, kamu kalau bergaul dengan orang-orang yang tidak punya iman, itu akan membuat imanmu jadi goyah. Oleh sebab itu, kokohlah. Nomor satu saran saya adalah, temukan, berdoalah untuk ketemu teman-teman rohani yang mendukung Anda. Oke? Poin yang pertama, pasca 2014, Anda pulang dari tempat ini, atau nanti kita akan berdoa minta sama Tuhan. Tuhan, pertemukan aku dengan bapak-bapak rohani. Temukan aku dengan orang tua rohani. Pertemukan aku dengan kakak-kakak rohani. Saya bersyukur ketika saya pindah ke Surabaya, saya ketemu dengan banyak kakak-kakak rohani yang membuat iman saya semakin tajam, semakin kokoh di dalam Tuhan. Dan jangan lupa, gabung dalam kesan. Gabung dalam kelompok-kelompok kecil. Di gereja ini, kita tidak cuma nyediain ibadah yang keren, ibadah yang membuat Anda terinspirasi. Tapi di tempat ini kita ada kelompok-kelompok kesan. Kalau Anda cari majalah Multiply, di belakang Anda akan temukan ada kelompok-kelompok kesan di situ. Itu perkumpulan orang-orang kudusnya Tuhan. Di situ kelompok itu bukan cuma arisan, saudara, tetapi di situ saling menguatkan iman satu dengan yang lain. Temukan itu. Berjuang untuk imanmu tetap kokoh. Itu kata Paulus, karena engkau ini manusia abadi. Oke? Yang belum gabung kesan, boleh angkat tangan. Oh, enggak, nanti Anda malu kalau belum. Tapi yang penting adalah kalau Anda belum gabung kesan, kelompok-kelompok bertumbuh bersama. Pulang dari tempat ini ke depan Anda bisa cari info. Di mana aku rumahku di sini, di mana aku bisa kumpul, aku bisa gabung. Di situ Anda akan dikuatkan. Temukan orang-orang yang bisa memperkuat. Temukan komunitas-komunitas yang bisa memperkuat kerohanian Anda. Itu poin yang pertama. Yang kedua, yang menarik, dikatakan begini. Katakan begini, yang kedua. Dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau tahu bahwa hidupmu itu tidak berhenti di dalam sesuatu yang fana, tetapi kalau engkau tahu bahwa hidupmu nanti pada waktu secara tubuh engkau mati, tetapi engkau akan punya kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan, di surga sana, di kerajaannya sana. Seharusnya pikiran kita saat ini tidak hanya cupet atau sempit berpikir pada saat ini. Tapi mari saya ingin mengajak, berpikirlah tentang kerajaannya yang akan datang. Saya mau kasih Anda deal malam hari ini. Ada bisnis yang Tuhan sediakan untuk engkau, yaitu bisnis kerajaan Allah. Bisnis yang akan kau kerjakan nanti di dalam kekekalan, dan seharusnya engkau mulai pikirkan hari ini. Ketika Paulus seorang pekerja, dia bikin kemah untuk hidup, dia bekerja bikin kemah dan dia jual semuanya. Tapi dia tidak end up dengan pekerjaan itu. Dia tidak sempit pikirannya. Ketika dia bekerja, ketika dia melakukan sesuatu dalam kehidupannya, pikirannya selalu dipenuhi tentang kerajaan Allah.
Dia layani rajanya yang suatu kali dia akan temui dan dia akan tinggal bersama dengan dia selama-lamanya. Hidupnya memikirkan, giat melakukan pekerjaan tuannya. Namun menyedihkan, ada banyak anak Tuhan hanya datang ke gereja, duduk diam dan menikmati dan meminta Tuhan melayani dia. Come on! Allah datang ke dunia, dia mati di atas kayu salib, dia kalahkan maut. Bukan cuma beli kursi di gereja yang kita bisa duduki dengan nyaman. No! Dia beli hidup kita. Supaya apa? Supaya setelah ini kita keluar juga melakukan pekerjaan dia. Kita datang kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Kita bawa sukacita, kita bawa damai sejahtera kepada komunitas di mana kita berada. Giat, layani Tuhanmu. Kau mengejar mau hidup 70 tahun, berapa tahun lagi? Apa yang kita mau kejar dalam hidup ini? Kita mau punya rumah sebanyak-banyaknya, kita mau punya tanah sebanyak-banyaknya. Suatu kali kita hanya dapat tanah 2 kali 1 meter. Syukur-syukur bisa lebih gede sedikit, yaitu liang lahat kita. Itu akan kau tinggalkan semua. Namun setiap kegiatan, pekerjaan, pelayananmu pada Tuhan, Alkitab katakan tidak akan pernah sia-sia. Jerih lelahmu untuk kerajaan Allah yang akan engkau tinggalkan di suatu saat dan abadi di sana. Tidak akan pernah sia-sia. Anak muda yang di tempat ini, come on! Jangan biarkan Yesus mati di kayu salib hanya untuk sesuatu yang sia-sia. Don't waste your life. Ada banyak anak-anak muda datang kepada saya dan mengeluh, Kak, cerita temanku ini kosro, Kak, hidupnya nggak karu-karuan. Mereka hanya bisa ngomong ke saya ngomong, stop kamu komplain tentang temanmu. Balik ke mereka dan beritakan tentang Yesus menjadi pengharapan dalam hidup mereka. Kamu immortal, gak usah takut, kamu gak usah malu. Datang ke mereka. Come on guys. Come on jemaat Tuhan. Yesus datang mati bukan untuk membuat hidup kita sia-sia. Dia mengajak kita terlibat dalam pekerjaannya yang ajaib. Malam hari ini, kau keluar dari tempat ini. Katakan sama Tuhan, Tuhan, aku mau giat melayani Engkau. Terlibat dalam pelayanan Tuhan. Datang di gereja bukan hanya pengen cuma dengar firman dan menikmati sukacita saja. Tapi terlibat dalam pekerjaan Tuhan melalui gereja di tempat ini. Itu panggilan hidup kita. Amin. Siapa yang rindu Tuhan pakai dalam hidupnya? Ini waktunya gereja Tuhan bangkit, memenuhi panggilannya sebagai manusia abadi. Darah Yesus terlalu mahal untuk menebus kita kalau kita hanya kita play, kita hanya main-main dengan hidup kita. Waktunya kita bergerak untuk kerajaannya. Haleluya, haleluya. Saya begitu sedih kalau melihat ada banyak anak muda hidupnya dipengaruhi sana, hidupnya lari sana, ikut sini. Mereka tidak sadar mereka itu manusia abadi. Mereka punya bisnis, yaitu bisnis kerajaan Allah. Mereka tidak sadar mereka dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan Allah yang begitu besar yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Ini waktunya Tuhan akan sadarkan kita. Itu yang disebut dengan kingdom mentality, mentalitas kerajaan Allah. Ibu bapak saudara, biarlah firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ini ada kemenangan atas maut. Hari ini saya mau proklamasikan. Kalau Anda sering dengar istilah TGIF, itu Thanks God It's Friday. Kita bersyukur karena satu hari Jumat Tuhan mati di kayu salib. Dan setelah itu ada TGIF yang berikutnya, Thanks God I am free. Kita bebas dari dosa, kita dilepaskan dari maut, sehingga kita ada masuk dalam TGIF yang ketiga, Thanks God I am not forsaken. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan seumur hidup kita. Dia kirim Roh Kudusnya untuk menjadi penolong dalam hidup kita, untuk selama-lamanya. Tuhan berjanji, He will never leave you, He will never forsake you. Dia tidak akan pernah tinggalkan engkau. Tapi tidak stop di situ. Mengerti itu, menyadari itu membuat hati kita bersuka cita. Namun
Kesadaran itu harusnya menggerakkan kita. Dan kita ngomong sama Tuhan sekarang, Tuhan, sekarang dalam hidupku ini, aku ingin mengerjakan pekerjaanmu. Bisnismu itu apa sih Tuhan? Aku mau kerjakan itu sekarang. Karena aku mau giat Tuhan melayani my master. Karena aku tahu semua pekerjaan itu tidak akan sia-sia. Mari tunduk.